Kemarin kita sudah selesai dengan Yosua pasal 14 ya. Bagaimana akhirnya Tuhan ya memberi kemenangan kepada orang Israel dan mereka akhirnya menang ya, bahkan semua ya negeri yang belum diduduki pun Tuhan sudah suruh dengan iman terima, bagikan, undikan. Dan kemarin kita sudah lihat bagaimana Kaleb temannya Yosua berdua pada waktu itu yang memasuki ya tanah perjanjian sebagai pengintai ya, dan dia mengingatkan kepada Yosua bahwa ya dia menerima janji Tuhan untuk ya mendapatkan tanah perjanjian itu, tanah milik pusakanya sendiri, dan dia menunggu dari umur 40 ya tahun. Dan dia menunggu sehingga sekarang dia sudah berumur 85, berarti 45 tahun dia menunggu janji Tuhan. Ya, kita sudah belajar kemarin bahwa biarlah kita juga mau menjadi orang-orang yang setia, taat, ya sekalipun berat, tapi kita percaya bahwa Tuhan itu turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Baik, kita akan lanjutkan sekarang ya, sudah di Yosua pasal yang ke-15 saudara. Yosua pasal yang ke-15 dikatakan batas-batas daerah Yehuda ya di sana. Bagian yang diundikan kepada suku Bani Yehuda menurut kaum mereka adalah sampai ke batas tanah Edom, sampai ke padang gurun Sin ke selatan, di ujung selatan. Batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin sampai teluk yang menghadap ke selatan. Ayat 3, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim ya, terus ke Zin, naik ke sebelah selatan Kades Barnea sampai ke Hersron, naik ke Adar, membelok ke Karka. Saudara ya, kalau kita melihat di sini ya, kita perhatikan bahwa batas-batas dan uraian mengenai tanah perjanjian ini sangat rinci ya kalau saudara lihat. Jadi di sana ya mungkin kita nggak akan banyak baca karena ini hanya mengenai batas-batas sangat rinci. Dikatakan Bani Yehuda ya mendapat bagian dengan batas-batas ya dari tanah Edom sampai ke padang gurun Zin ke sebelah selatan, dari ujung selatan, batas selatan bagi mereka mulai dari ujung Laut Asin, dari teluk yang menghadap ke selatan, lalu keluar pada sebelah selatan pendakian Akrabim, terus ke Sin, naik ke sebelah selatan Kades, Barnea, dan selanjutnya. Ya, dari pembacaan ini kita tahu bahwa ya sangat rinci batas-batas yang diuraikan. Allah memberitahu kepada Israel bagaimana persisnya yang mereka harus kerjakan dan lakukan. Dan dia memberi mereka apa yang benar-benar mereka sedang butuhkan. Ya, dan karena itu sebenarnya tidak ada alasan bagi mereka untuk tidak mempercayai Tuhan, saudara. Kita melihat di sini bahwa ya kok aneh ya saudara, begitu rincinya Tuhan memberikan petunjuk. Ya, Yehuda itu batasannya ini di sebelah selatan, batas ini naik sedikit ke gini. Ya kalau pada kita pikirkan waktu itu belum ada meteran, belum ada alat pengukur, belum ada ya sesuatu yang canggih seperti sekarang, tapi itulah Tuhan. Ya, dia bisa dengan rinci mengatur segalanya, mengukur segalanya dan memberi patok segalanya. Itulah Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa, saudara ya. Kalau saudara baca itu terus ya, dan saya tidak akan membaca, saudara bisa baca sendiri di rumah karena memang ini tidak ada pembahasan, hanya batas-batas wilayah saja. Kita akan lompat sekarang ke ayat yang ke-13 saudara ya, masih di Yosua 15 ayat 13, Kaleb merebut Hebron. Ayat 13, tetapi kepada Kaleb bin Yefune diberikan Yosua sebagian di tengah-tengah Bani Yehuda itu, yakni Kiryat Arba. Seperti yang dititahkan Tuhan kepadanya, Arba ialah bapa Enak, itulah Hebron. Dan Kaleb menghalau dari sana ketiga orang Enak, yakni Sesai, Ahiman, dan Talmai, anak-anak Enak. Dari sana ia maju menyerang penduduk Debir, maka Debir itu dahulu ialah Kiryat Sefer. Ayat 16, lalu berkatalah Kaleb, siapa yang menggempur Kiryat Sefer dan merebutnya, kepadanya akan kuberikan Aksa, anakku menjadi istrinya.
ayat 17. Dan Otniel anak Kenas saudara Kaleb merebut kota itu, lalu Kaleb memberikan kepadanya Aksa anaknya menjadi istrinya. Ketika perempuan itu tiba, dibujuknya suaminya untuk meminta ladang kepada ayahnya, maka turunlah perempuan itu dari keledainya, lalu berkatalah Kaleb kepadanya, ada apa? Jawabnya, berikanlah kepadaku hadiah, telah kau berikan kepadaku tanah yang gersang. Berikanlah juga kepadaku mata air, lalu diberikannya lah kepadanya mata air yang di hulu dan mata air yang di hilir. Saudara, kalau kita lihat di sini ya, Otniel itu anak dari saudara Kaleb ya. Ketika Kaleb memberi satu sayembara, saudara, Kaleb sudah menaklukkan Hebron. Ya, dan dari sana ia maju menyerang penduduk Debir. Ya, lalu Kaleb berkata, siapapun yang mampu untuk menggempur ya Debir atau Kiryat Sefer dan merebutnya, maka padanya akan kuberikan anakku. Lalu majulah Otniel, ya dia adalah anak saudaranya Kaleb, jadi ponakannya Kaleb sendiri. Dia maju dan merebut kota itu, dan Kaleb memberikan anaknya Aksa untuk menjadi istri daripada Otniel. Ya, jadi saudara, siapa Otniel itu? Kita tahu bersama Otniel itu menjadi hakim pertama di Israel setelah Yosua meninggal. Yosua meninggal, akhirnya Otniel itu menjadi hakim yang pertama di Israel. Itu ada di Hakim-Hakim pasal 1 ayat 13 dan Hakim-Hakim 3 ayat 3 sampai ayat 9 sampai 11. Akhirnya Otniel lah yang memainkan peran penting dalam membaharui Israel dengan mengusir pasukan musuh yang menindas dan mengembalikan perdamaian ke negeri itu. Demikianlah warisan kesetiaan Kaleb berlanjut ke generasi berikutnya. Setelah Yosua mati, ya bangsa itu tidak ada pemimpin, dan Otniel diangkat Tuhan menjadi hakim, dan dialah yang memegang peranan penting ya atas Israel, memimpin bangsa itu untuk menang menghadapi musuh-musuhnya. Dan Aksa adalah anak dari Kaleb yang diberikan kepada Otniel. Saat itu Aksa meminta sumber air dari Kaleb karena tanahnya berada di sebelah selatan yang gersang. Ya, Kaleb barangkali mengabulkan pemerintahan Aksa sebagai hadiah. Ya, mungkin bahkan hadiah pernikahannya, saudara. Ya, dan akhirnya Otniel dan Aksa mendapatkan tanah di hulu yang ada mata airnya. Ayat 20 dikatakan di sana, ya kita masuk ke perikop berikutnya, kota-kota suku Yehuda. Inilah milik pusaka Bani Yehuda menurut kaum-kaum mereka, kota-kota suku Bani Yehuda yang paling ujung dengan batas tanah Edom di tanah Negeb ialah Kapsil Ederyagur, Kina Dimona, ya Kina Dimona Adada. Ayat 23, Kades, Hasor, Yitnan, ya Siftelem, Bealot, Hasar Hadata, Keriot, Hezron, itulah Hasor. Amam, Sema, Molada, Hasar Gada, Hesmon, Bet Pelet, ya dan lain-lain. Ini juga saya tidak akan baca, ya karena ini suku-suku, ya kota-kota suku Yehuda. Saudara bisa baca sendiri ya, ini nama-nama tempat banyak dan tidak ada penjelasan. Kita akan lanjut ya ke Yosua pasal 16. Di sana dikatakan tentang milik pusaka Efraim dan Manasye. Ini juga masih tentang tempat-tempat ya. Kemudian keluarlah undian bagi Bani Yusuf, batas mereka mulai dari sungai Yordan dekat Yeriko, di sebelah timur mata air Yeriko, melalui padang gurun yang naik ke Yeriko, ke pegunungan ke Betel. Keluar dari Betel menuju ke Luz, terus ke daerah orang Arki, ke Atarot, turun ke barat ke daerah orang Yaflet sampai Gezer dan berakhir di laut. Demikianlah Bani Yusuf, yakni suku Manasye dan suku Efraim menerima milik pusaka. Ya, dan Bani Efraim menurut kaum-kaum mereka ialah, ini juga batas-batas tanah. Saudara nanti bisa baca sendiri, tapi kita melihat di sini ya
Tuhan itu sudah menetapkan batas-batasnya mereka. Walaupun Yusuf adalah salah satu orang dari 12 anak lelaki Yakub, ya, dia tidak memiliki suku yang dinamai menurut namanya. Ini terjadi karena Yusuf sebagai anak laki-laki tertua dari istri Yakub, Rahel, menerima 2 bagian tanah pusaka. 2 bagian yang diterima Yusuf dibagi untuk 2 anak laki-lakinya, Efraim dan Manasye, yang oleh Yakub dianggap sebagai miliknya. Kedua suku ini memiliki wilayah yang paling luas dan yang paling berpengaruh di separuh Israel bagian utara. Ya, kita lihat di sini saudara, ya, Tuhan mengatur semuanya. Dan memang saudara, ya, kalau kita melihat di sini, ya, Tuhan itu tepat mengatur semuanya. Dan akhirnya, ya, ayat yang ke-10 tadi dikatakan, tetapi orang Kanaan yang diam di Geser tidaklah dihalau mereka. Jadi orang Kanaan itu masih tetap tinggal di tengah-tengah suku Efraim sampai sekarang, tetapi mereka menjadi budak Rodi. Yang dulu pernah kita baca, mereka tidak dibunuh tapi mereka dijadikan budak. Ya, kadang-kadang, ya, ini muncul, ya, tidak dihalau mereka, dikatakan di sana bangsa yang di negeri itu. Ini bertentangan dengan yang Allah perintahkan. Jadi kita melihat ketidakmampuan untuk melenyapkan sama sekali bangsa kafir dan dewa-dewa mereka dari negeri itu akan menyebabkan banyak masalah bagi bangsa Israel. Dan kitab Hakim-Hakim mencatat banyak dari pergumulan-pergumulan ini yang muncul. Tuhan suruh binasakan tapi mereka tidak binasakan semua. Sehingga, ya, pada akhirnya ini menjadi masalah yang luar biasa dalam kehidupan orang Israel. Karena mereka tidak mau mengikuti, ya, apa yang Tuhan perintahkan. Dan sekarang kita lanjutkan ke Yosua pasal yang ke-17, ya. Yosua pasal 17. Bagian undian yang ditentukan bagi suku Manasye, sebab dialah anak sulung Yusuf, ya, ialah demikian. Kepada Makir anak sulung Manasye, ya, bapak Gilead, telah diberikan Gilead dan Basan. Itulah yang ditentukan bagi anak-anak Manasye yang lain menurut kaum-kaum mereka, yakni bagi Abieser, Bani Helek dan Bani Asriel, Bani Sekem, Bani Hefer dan Bani Semida. Itulah keturunan yang laki-laki dari Manasye bin Yusuf menurut kaum-kaum mereka. Ayat yang ketiga, tetapi Zelafehat, ini namanya agak-agak susah-susah ya saudara. Tetapi Zelafehat bin Hefer bin Gilead bin Makir bin Manasye tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi hanya anak perempuan. Inilah nama anak-anaknya itu, Mahla, Noah, Hogla, Milka dan Tirsa. Ayat yang keempat, mereka datang menghadap Imam Eliezer dan menghadap Yosua bin Nun serta para pemimpin dan berkata, Tuhan telah memerintahkan kepada Musa untuk memberikan milik pusaka kepada kami di tengah-tengah saudara-saudara kami. Sebab itu diberikannya kepada mereka milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudara mereka sesuai dengan titah Tuhan. Demikianlah kepada suku Manasye jatuh 10 bidang tanah selain dari tanah Gilead dan Basan yang di seberang Yordan. Sebab anak-anak perempuan Manasye telah menerima milik pusaka di tengah anak-anaknya lelaki. Sedang tanah Gilead ditentukan bagi anak-anak lelaki Manasye yang lain. Kita lihat di sini saudara, walaupun secara tradisional wanita tidak mendapatkan warisan tanah pusaka, ya, menurut adat istiadat di Israel. Namun Musa telah lebih mengutamakan keadilan daripada tradisi. Ya, memang tradisinya perempuan tidak mendapat warisan. Tapi Musa mengatur dalam hukum, dia mengutamakan keadilan daripada tradisi, ya, dan memberi 5 wanita ini tanah, ya, dan mereka berhak untuk memperolehnya.
Jadi sebenarnya Allah itu menyuruh Musa menambahkan hukum yang akan membantu wanita-wanita lain yang dalam kondisi yang sama untuk mewarisi tanah juga. Ya, Yosua sekarang yang menjalankan hukum ini. Dan ya mudah untuk tidak menghormati suatu permintaan yang masuk akal, saudara, karena kita tidak pernah melakukan demikian sebelumnya. Tetapi ya seperti Musa, Yosua juga melihat dari segi keadilan secara seksama pada tujuan apa sih hukum itu dan manfaat dari masing-masing kasus ya sebelum dia memutuskan sesuatu. Memang pada tradisi Israel ya perempuan tidak mendapat warisan tanah. Tapi ya Musa lebih memilih untuk mengikuti hati nurani dan keadilan daripada mengikuti hukum yang rasanya tidak adil. Ya hukum tradisi, dan akhirnya ya Musa memutuskan pada waktu itu untuk memberi ya kepada perempuan juga warisan tanah, dan Yosua pun menjalankannya, saudara. Jadi terkadang memang ya harus dilihat, karena pada zaman itu orang yang membuat hukum itu kan mereka tidak mengikuti aturan-aturan firman Tuhan. Makanya kita juga berdoa supaya hukum di negara kita ini dibuat benar-benar ya seadil-adilnya. Karena hukum itu kan untuk melindungi orang, saudara ya. Dan kita berdoa juga supaya mereka para pembuat hukum, undang-undang itu benar-benar orang-orang yang adil dan bijaksana. Ya seperti kita lihat sekarang banyak beredar film-film, video-video orang beribadah di bangsa ini dilarang ya. Kemarin ada satu kasus lagi sedang beribadah dibubarkan. Ya ini kan kita berdoa supaya hukum di negeri ini benar-benar adil ya, di mana orang beribadah itu kan ada hukumnya, menjamin, negara menjamin. Tetapi ya pada akhirnya banyak yang menyalahgunakan dan tidak komitmen pada hukum itu. Tapi Musa ya akhirnya melihat seadil-adilnya dari kacamata Tuhan. Kita berdoa supaya ya semua pembuat hukum di negeri kita ini benar-benar orang yang adil dan bijaksana, bukan hanya dengan kepentingan mereka. Ya, dikatakan akhirnya diberi kepada anak-anak Manasye yang tidak memiliki anak laki-laki tapi anak perempuan. Dikatakan di sana ayat yang ke-7, jadi batas daerah Manasye ialah dari Asyir ke Mikmetat yang di sebelah timur Sikem. Kemudian batas itu terus ke selatan ke daerah penduduk En Tapuah. Ya tanah Tapuah adalah kepunyaan suku Manasye. Tetapi kota Tapuah dekat batas daerah Manasye adalah kepunyaan Bani Efraim. Kemudian batas itu turun ke Sungai Kana. Ke sebelah selatan sungai itu kota-kota di sana adalah kepunyaan suku Efraim. Sekalipun di tengah-tengah kota suku-suku Manasye. Ya, selanjutnya batas daerah Manasye itu lewat di sebelah utara sungai itu dan berakhir ke laut. Kita lihat di sini, saudara, ini banyak hanya batas-batas wilayah ayat 11. Tetapi di daerah Isakar dan Asyir ya dikatakan di sana ada juga kepunyaan suku Manasye, ya ini Betsean dengan segala anak kotanya, ya Yibleam dengan segala anak kota penduduk, Dor dan segala kota-kotanya. Ya, kita lihat di sini nih masih batas-batas wilayah. Tetapi Bani Manasye tidak dapat menduduki kota-kota itu sebab orang Kanaan berhasil untuk tetap diam di negeri itu. Setelah orang Israel menjadi kuat, orang Kanaan itu dibuatnya menjadi orang Rodi, ya itu kita sudah baca kemarin, mereka menjadi budak. Ada tempat-tempat yang ada orang Kanaan tidak dibinasakan, akhirnya mereka menjadi budak. Menjadi budaknya orang Israel. Ayat yang 14, ya berkatalah Bani Yusuf kepada Yosua demikian. Mengapa engkau memberikan kepadaku hanya satu bagian undian dan satu bidang tanah saja menjadi milik pusaka, padahal aku ini bangsa yang banyak jumlahnya, karena Tuhan sampai sekarang memberkati aku. Jawab Yosua, ya kita lihat di sana ayat 15. Jawab Yosua kepada mereka, kalau engkau bangsa yang banyak jumlahnya, pergilah ke hutan dan bukalah tanah bagimu. Di sana
ya di negeri orang Feris dan orang Refaim. Jika pegunungan Efraim terlalu sesak bagimu, ya kemudian berkatalah Bani Yusuf, pegunungan itu tidak cukup bagi kami. Ya, dan semua orang Kanaan yang diam di dataran itu mempunyai kereta besi, baik yang diam di Bet-sean dengan segala ya anak kotanya maupun yang diam di lembah Yisrael. Lalu berkatalah Yosua kepada keturunan Yusuf, kepada suku Efraim dan suku Manasye, engkau ini bangsa yang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar. Tidak hanya satu bagian undian ditentukan bagimu, tetapi pegunungan itu akan ditentukan bagimu juga, dan karena tanah itu hutan, haruslah kamu membukanya. Kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujungnya, sebab kamu akan menghalau orang Kanaan itu sekalipun mereka mempunyai kereta besi dan sekalipun mereka kuat. Ya, kita lihat di sini ya, perhatikan saudara, ada dua sikap yang berbeda terhadap ya tanah perjanjian. Kaleb mengambil apa yang Allah berikan kepadanya dan bergerak maju untuk menggenapi rencana Allah baginya. Karena dia yakin bahwa Allah itu akan menolongnya dan menghalau penduduk-penduduk orang jahat, dan bahwa dia akan segera menduduki tanah itu sepenuhnya. Ya, Kaleb ketika dia tahu dia mendapat memang bagian tanah, dia bergerak maju untuk menduduki negeri. Sekalipun masih ada penduduknya, tapi dia bergerak maju dan dia tahu Tuhan akan memberikan kemenangan. Sebaliknya kalau kita melihat di sini ya, dua suku Yusuf diberi tanah yang subur dan banyak kekayaan dari tanah itu. Tetapi mereka tidak berani untuk menghalau penduduknya, ya orang-orang yang besar yang di Kanaan, ya, dan menguasai ya secara penuh di situ. Sebaliknya mereka meminta lebih banyak tanah, tetapi Yosua ya akhirnya menyuruh mereka untuk membuktikan lebih dahulu ya kesungguhan hati mereka dengan membersihkan wilayah-wilayah hutan yang belum dimiliki mereka. Ya, tetapi mereka gagal untuk melakukannya. Jadi kita lihat saudara, Yusuf ya dari Bani Yusuf itu menuntut. Dia bilang kami ini bangsa yang besar. Ya berikan kami tanah yang lebih banyak. Yosua bilang kalau memang sudah tidak cukup tanah ini, silakan kamu ya perluas hutan-hutan itu. Ya, kamu buka hutan-hutan itu. Dan engkau ini kalau engkau memang banyak jumlahnya dan mempunyai kekuatan yang besar, ya kata Yosua, ya masuk ke pegunungan itu dan halau semua orang-orang yang ada di sana, ya, dan kamu masuk ke tanah di hutan itu, ambil bagimu dan haruslah kamu yang membukanya. Maka kamu akan memilikinya sampai kepada ujung-ujung, sebab kamu akan dimampukan untuk menghalau orang Kanaan yang ada di situ. Ya, sekalipun mereka itu mempunyai banyak kereta besi dan lain sebagainya. Kita melihat dua sikap yang berbeda ini, ya Kaleb merebut ya negeri yang sudah dijanjikan, tetapi Yusuf hanya meminta. Bani Yusuf ya, keturunannya Yusuf, mereka itu hanya meminta ya agar diberikan tanah yang sudah siap untuk dihuni. Saudara ya, kita mengambil pelajaran hari ini di sini bahwa ya sebagai orang kita harus memiliki nilai juang, sikap untuk berjuang. Ya kalau Tuhan sudah berjanji maka masuklah kata Yosua. Buka hutan-hutan itu kalau kamu sudah tidak cukup. Rebut negeri itu supaya kamu memperolehnya. Ya taklukkan orang-orang Kanaan yang ada di dalamnya. Jangan hanya berpangku tangan menunggu ya janji Tuhan datang, karena janji Tuhan sudah diberi. Tapi ada tindakan iman yang harus kita lakukan agar kita memperoleh semua janji Tuhan itu. Jangan hanya berdiam diri, berdoa, berusaha. Ya, dan kita harus bertindak saudara agar kita melihat mujizat Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita akan berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur mendengarkan firman-Mu malam hari ini. Kami diajar
Janji Tuhan sudah diberi, yaitu tanah perjanjian. Tetapi ada tindakan yang harus kami lakukan. Kaleb maju mengambil negeri yang sudah diberi kepadanya. Dia menghalau dan berperang melawan penduduk di sana. Tapi Yusuf menuntut untuk mendapatkan negeri yang sudah tersedia. Dan Yosua menyuruhnya untuk merebut, karena memang janji Tuhan sudah diberikan atas hidup kami. Tapi ada tindakan nyata yang harus kami lakukan. Kami harus melakukan bagian kami untuk memperoleh janji Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua rencana-rencana hidup kami serahkan dalam tangan Tuhan. Pekerjaan, usaha kami diberkati Tuhan. Mari buka hati dan tanganmu saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus melimpah atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, shalom dan Immanuel saudara.